Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, di tengah berbagai risiko global yang terus berkembang, KSSK memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia di kuartal kedua 2024 tetap terjaga. Terjaganya stabilitas sistem keuangan tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang masih positif, inflasi yang terjaga, hingga perkembangan pasar keuangan yang semakin baik. Dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK terbaru, Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati memastikan stabilitas sistem keuangan pada kuartal kedua 2024 tetap terjaga di tengah berbagai resiko global yang masih tinggi. Terjaganya stabilitas sistem keuangan tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang masih positif, inflasi yang terjaga, hingga perkembangan pasar keuangan yang semakin baik. Stabilitas sistem keuangan atau sering kita singkat dengan SSK pada triwulan kedua, karena ini kita bicara historis, triwulan kedua 2024 tetap terjaga di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global dan juga seiring dengan ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik yang masih tinggi. Kalau kita lihat memasuki triwulan ketiga 2024, tekanan yang terpantau mulai sedikit mereda, namun Minggu ini melihat kondisi geopolitik ada uptick lagi. Sri Mulyani menyatakan tekanan dari sisi global saat ini mulai terpantau sedikit mereda, namun KSSK melihat bahwa berbagai resiko yang berkembang perlu terus dicermati dan diantisipasi ke depan. Selain itu, KSSK menilai ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang cenderung lemah meskipun relatif stabil. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, hari ini akan kita ulas terkait dengan asesmen terkini dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan terkait dengan sistem keuangan di Indonesia, bagaimana kemudian kondisinya, terutama di kuartal kedua 2024. Di mana dalam konferensi pers, pemirsa, Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga pada kuartal 2 2024 di tengah kondisi global yang masih dinamis. Ya, Sri Mulyani menyebut terjaganya stabilitas sistem keuangan nasional ini selaras dengan proyeksi perekonomian Indonesia yang tetap positif meskipun perekonomian global cenderung melambat. Tingginya risiko geopolitik utamanya disebabkan oleh gelaran pemilihan umum yang tengah berlangsung di sejumlah negara dengan perekonomian besar mulai dari Amerika Serikat, kemudian Prancis, Inggris hingga Jerman. Lebih lanjut, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa dinamika geopolitik itu memicu ketidakpastian pasar keuangan tetap tinggi di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang cenderung melemah. IMF dalam laporan terbarunya memproyeksikan ekonomi dunia hanya tumbuh 3,2% pada 2024, lebih rendah dari realisasi tahun 2023 sebesar 3,3%. Dalam laporan terbaru World Economic Outlook Juli 2024, IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh 3,2% secara year on year di sepanjang tahun 2024 dibandingkan 3,3% year on year pada tahun sebelumnya. Dan risiko geopolitik yang dipandang sudah cukup mereda, ini kembali bergerak terutama dalam beberapa waktu terakhir. Kita tahu perkembangan di Timur Tengah dan ini tentunya masih terus diantisipasi dan dimitigasi oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK seperti yang sudah diungkapkan oleh Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara itu, pemirsa, tak hanya sistem keuangan Indonesia yang dipastikan stabil. Perekonomian Indonesia juga diproyeksikan tetap tumbuh secara positif di sepanjang tahun 2024. Seperti apa proyeksi KSSK terhadap perekonomian Indonesia? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Komite Stabilitas Sistem Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 berada pada rentan 5% hingga 5,2%. Untuk triwulan 2, KSSK memprediksi pertumbuhan ekonomi berada pada level 5%. Meski melambat dibandingkan triwulan 1 yang sebesar 5,11%, namun konsumsi rumah tangga dan investasi yang menjadi faktor pendorong kinerja ekonomi disebut masih tetap terjaga. Maka pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2024 keseluruhan
kita perkirakan masih di dalam kisaran 5 hingga 5,2%. Tadi saya sebutkan Q1 5,11 dan Q2 kita perkirakan di 5,0, keseluruhan tahun antara 5,0 hingga 5,2%. Guna menjaga kinerja konsumsi, belanja pemerintah pada anggaran pendapatan dan belanja negara akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas harga. Kementerian Keuangan juga akan terus mendorong program perlindungan sosial terutama bagi masyarakat rentan sehingga daya beli tetap terjaga. Di samping itu juga ada optimisme dari penyelenggaraan pilkada serentak yang berpotensi mendongkrak aktivitas belanja. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, selain dari konsumsi, dari sisi investasi, KSSK juga memperkirakan kegiatan investasi akan menguat seiring dengan penyelesaian berbagai proyek-proyek nasional. Investasi swasta, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, diperkirakan juga tetap terjaga. Ya, lebih lanjut, KSSK optimistis aktivitas ekonomi pada sektor manufaktur, konstruksi, dan perdagangan akan tetap terjaga. KSSK menyoroti sektor ekspor Indonesia yang diperkirakan meningkat, terutama ekspor produksi manufaktur dan pertambangan. Negara mitra dagang utama untuk sektor ini ialah China dan India. Meski perekonomian China dipandang masih lemah, pertumbuhan ekonomi India justru relatif tinggi sehingga akhirnya bisa memberikan keseimbangan dari kedua negara mitra utama Indonesia tersebut. Adapun dari sisi global, KSSK melihat tekanan ekonomi pada triwulan 3 berpotensi mereda. Resiliensi perekonomian Amerika Serikat terlihat membaik yang juga diiringi dengan inflasi yang menurun. Kondisi itu membuat pelaku pasar memperkirakan penurunan suku bunga The Fed atau Fed Fund Rate dapat turun lebih cepat dari proyeksi sebelumnya yang disebut-sebut akan diturunkan pada September 2024. Namun tentunya KSSK juga masih akan menantikan bagaimana kemudian keputusan dari Bank Sentral Amerika Serikat yang merupakan bank sentral yang paling diperhatikan atau menjadi concern dari dunia ataupun sektor keuangan global. Ya, dari perekonomian pemirsa kita bergeser ke nilai tukar di mana rupiah diyakini KSSK akan kembali dalam tren ataupun fase penguatan. Lantas faktor-faktor apa yang dapat mendorong penguatan rupiah menurut KSSK? Berikut informasinya untuk Anda. Komite Stabilitas Sistem Keuangan optimistis nilai tukar rupiah akan bergerak stabil dan akan cenderung menguat. KSSK melaporkan per 26 Juli 2024 nilai tukar rupiah menguat 0,52% secara month to date dibandingkan posisi akhir Juni 2024. Jika dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah melemah 5,48% sejak awal tahun, sejalan dengan kondisi global. Meski demikian, pelemahan nilai tukar rupiah disebut masih lebih baik dibandingkan dengan mata uang negara-negara kawasan Asia Pasifik. Kedepan tentu nilai tukar rupiah akan terus dimonitor dan dijaga stabil dengan kecenderungan menguat seiring dengan menariknya imbal hasil dari surat berharga kita, inflasi Indonesia yang rendah, dan terutama juga Indonesia termasuk dari negara-negara yang kinerja pertumbuhan ekonominya stabil dan relatif tinggi. KSSK mengatakan kecenderungan menguatnya rupiah ke depan sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di samping itu, Bank Indonesia yang terus berkomitmen menstabilkan nilai tukar rupiah turut mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing. Tim Liputan, IDEX Channel. Terkait optimisme penguatan rupiah, diketahui posisi cadangan devisa Indonesia per Juni 2024 meningkat menjadi sebesar 140,2 miliar dolar Amerika, setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Selain itu, Bank Sentral yakni Bank Indonesia terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter termasuk memperkuat strategi operasi moneter pro market melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia, sekuritas falas Bank Indonesia, dan sukuk falas Bank Indonesia. Sementara itu terkait sentimen bagi nilai tukar rupiah, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio melihat
adanya probabilitas pemangkasan suku bunga Federal Reserve yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Dan hal ini sejalan dengan sinyal dari The Fed pada pertemuan FOMC akhir Juli lalu, yaitu Fed rate yang berpotensi turun pada September 2024 jika inflasi terus melandai sesuai target. Di sisi lain, Peri Warjo mengatakan bahwa Bank Indonesia hingga rapat Dewan Gubernur terakhir di Juli lalu masih memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level 6,25%. Sementara itu jika dilihat dari tren inflasi yang terus melandai di dalam negeri, ruang suku bunga acuan sebenarnya terbuka untuk turun. Namun Peri mengatakan keputusan mempertahankan suku bunga acuan karena BI harus memastikan terlebih dahulu bahwa risiko global sudah terkendali. Ya, pemirsa, itu tadi sejumlah asesmen dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan terhadap kondisi dan juga perkembangan dari sistem keuangan Indonesia, dan kita harapkan stabilitasnya dapat terus terjaga dan tentunya ini bisa terus semakin baik dari waktu ke waktu, dan risiko-risiko yang ada yang memang tidak bisa kita tahan begitu ya, atau di luar dari kendali internal ini bisa dimitigasi dan juga diantisipasi dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Conversation Closing.